Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak-anakku, kita sebagai orang yang dalam hal ini menapaki kehidupan di dunia, maka penting sekali dalam pembelajaran hari ini, yakni tentang bagaimana etos kerja. Hal-hal yang perlu kita bahas nanti diantaranya adalah bagaimana orang itu memiliki etos kerja yang baik, sehingga dalam melaksanakan kehidupan kita setiap hari itu memiliki sebuah kompetensi yang tentunya menopang untuk kehidupan kita dalam hal bekerja. Dan itu pun ada dasar-dasarnya sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat yang ke-48, surat An-Nisa ayat yang ke-59, dan surat At-Taubah ayat 105. Kompetensi yang akan kita pelajari, yakni yang pertama tentang menganalisis dari makna surat Al-Ma'idah ayat yang ke-48, kemudian membaca surat Al-Ma'idah ayat 8 dan mendemonstrasikan tentang hafalan. Nah, dari hafalan ini tentunya kita harus membaca terlebih dahulu. Kemudian dalam hal ini nanti akan kami sajikan keterkaitan antara perintah kompetensi dalam kebaikan dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama, ini ada bisa dibaca pembukaan, kemudian ada kegiatan inti dan ada penutupnya. Nah, dalam peta konsep kita akan memahami yang pertama tentang etos kerja yang berdasarkan surat At-Taubah ayat 105. Yakni ada definisinya, kemudian ada urgensinya, tentang hadis yang terkait dengan etos kerja, perilaku yang mencerminkan tentang etos kerja, dan sebagai dasarnya kita tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis. Isi kandungannya pun nanti kita bisa lihat. Berikutnya, apa sih tujuan kita kerja itu? Nah, dalam hal ini semua orang memiliki tujuan, yang diantaranya tujuan kerja sebagaimana yang tercantum di dalam surat At-Taubah ayat 105. Itu menjelaskan bahwa bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul dan orang-orang yang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari semua pantauan Allah, tidak lepas dari semua kehendak Allah, sehingga sebaiknya kita dalam hal kerja itu tetap niat ikhlas ya untuk bekerja lillahi ta'ala. Berikutnya tentang asal muasal atau sebab-sebab turunnya At-Taubah ayat 105. Bisa dibaca sendiri. Yang terpenting di situ, jangan sampai kita itu dicap sebagai umat yang malas dan tidak produktif. Karena semua orang di dunia saat berkompetensi dalam memenangkan persaingan, pihak yang menang tiada lain adalah mereka yang memiliki semangat kerja yang tinggi, yang bertoleransi atau dalam arti di sini memiliki hubungan kesinambungan. Baik anak-anakku, untuk berikutnya isi dari kandungan surat At-Taubah yang pertama adalah tentang perintah beramal soleh bagi siapapun yang ingin bertobat kepada, ini bertobat kepada Allah, melakukan amal soleh, dan dia pun lakukan akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mukmin. Yang ketiga, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat, dan sekecil apapun amal akan mendapatkan ganjarannya. Dan yang keempat, lumayan bisa dibaca sendiri, yakni
memiliki karakter yang berbeda dengan umat lain. Artinya kita umat Islam itu memang harus beda dengan yang lain. Berikutnya untuk yang kelima, yakni Allah akan melipat gandakan pahala tanpa mengurangi pahala bagi mereka yang memberikan contoh yang terbaik. Nah, contoh pun penting. Bagaimana kita untuk menindaklanjuti sikap yang harus kita tunjukkan sebagai wujud cerminan dari surat Al-Maidah ayat 105. Yang pertama adalah orang yang berilmu harus mengamalkan ilmunya. Nah, ini di sini memiliki kemampuan sedikit ya kita lakukan. Kemudian dalam hal bekerja, kejujuran dan lain sebagainya, itu bagian dari pengamalan. Sadar akan pentingnya etos kerja dan bekerja secara profesional, memiliki makna bahwa profesional itu melakukan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana tugas atau job kita masing-masing. Bekerja itu sebagai ladang ibadah. Tujuan adalah bagaimana pondasi agar kita itu betul-betul kerja tanpa harus merasa diawasi oleh siapapun, karena kita memiliki etos kerja yang baik. Kemudian kajian dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya itu lebih baik baginya daripada orang yang meminta-minta kepada seseorang, baik yang tidak memberinya, apalagi menolaknya. Maka kerja yang mungkin dianggap oleh orang lain itu remeh, justru itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Lantaran itu adalah hasil dari usaha kita. Kita harus meminta belas kasihan dari orang lain. Nah, seperti itu. Nah, anakku, untuk yang berikutnya kita akan lihat bagaimana sih etos kerja itu. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok tertentu. Kalau kita kaji dalam bentuk bahasanya, lihat di bagian atas segi bahasa, itu arti bahasanya saja. Untuk yang perlu kita lihat lagi adalah tentang bagaimana ciri-cirinya etos kerja itu. Ini tekad, semangat, tekad yang luar biasa dan penuh keyakinan. Berikutnya ya seperti itu, boleh menyerah, kita harus punya komitmen yang bagus, tanggung jawab dalam hal kerja. Kemudian ya ada inovasi lah, kreatif. Kemudian jangan mudah menyerah atau terus dilakukan dengan istiqomah. Jujur pun bagian dari terpenting etos kerja itu. Dan tak kalah penting adalah dengan ikhlas. Nah, ini disiplin waktu. Jadi kalau Anda nanti kerja dimanapun, jangan lupa ini tentang prinsip-prinsip penting dari etos kerja. Prinsip-prinsip penting itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, bagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saba ayat yang ke-13. Berorientasi akhirat ini memiliki makna menetapkan sasaran pencapaian hasil kerja dalam hasanah fid dunya hasanah, syukur-syukur, wa fil akhirati hasanah, sehingga kalau kerja di dunianya baik, ini memiliki makna bahwa apapun tadi yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat, sehingga memiliki karakter al-amin. Itu artinya dapat dipercaya, jujur. Dan sekarang walaupun toh langka, tapi ya mau tidak mau kita harus tetap berusaha bagaimana mempertahankan kejujuran itu. Nih, kemudian bagian terpenting lagi dari etos kerja atau urgensi etos kerja itu sendiri, yang pertama menjaga kehormatan diri, karena dengan bekerja keras hidup akan menjadi mandiri dan bermanfaat. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi ataupun keluarga. Nah, serius banget nih. Yang ketiga, oke, dengarkan lagi.
sebagai sarana untuk ibadah. Yang keempat, yakni memperkuat karakter seseorang, karena dengan kerja keras muncul sifat yang tabah, yang sabar, dan tidak mudah putus asa menghadapi masalah tentunya. Kalau orang yang tidak memiliki etos kerja itu mengeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Terima kasih. Demikian yang perlu diperhatikan beberapa hal tentang etos kerja. Dan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak untuk bagaimana evaluasi dan tindak lanjut dari istiqomah.